Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi, yaitu tentang cell cycle atau siklus sel, di mana di dalamnya itu berkaitan sama pembelahan sel. Ada pembelahan secara mitosis, ada juga pembelahan secara meiosis. Dan sebelum sel mengalami pembelahan, ada yang namanya fase interfase atau fase persiapan. Nah, jadi di siklus sel ini kita akan berbicara tentang ketiga itu. Intinya pembelahan sel. Pembelahan sel ini bisa jadi untuk membuat sel sperma atau sel ovum atau sel yang nantinya akan terfertilisasi terus untuk pertumbuhan, dan juga untuk repair. Repair itu berarti untuk penyembuhan. Nah, kalau ngebayangin pembelahan sel, berarti kan dari satu sel itu akan menjadi 2 sel. Begitupun organel di dalamnya, jadi organelnya pun harus diduplikasikan dulu. Selain organel, yang harus diduplikasinya, itu ada DNA-nya. Jadi, ada proses yang namanya replikasi DNA, atau DNA-nya yang tadinya ada 1 jadi 2. Nah, karena dalam pembentukan DNA ini atau dalam replikasi DNA ini rumit, setelah DNA-nya direplikasi, maka DNA-nya tuh dipadetin dalam bentuk kromosom. Ini kromosom. Jadi, kromosom itu ya DNA juga, tapi terbentuknya ketika sel akan melakukan pembelahan. Nah, ini, jadi kita sekarang bicara tentang ini, di mana si bulatan ini disebut sebagai siklus sel. Ini siklus sel. Nah, di siklus sel ini ada fasenya. Yang pertama ada fase G1. Fase G1 ini di mana persiapan sel seperti volume sel, ukuran selnya memperbesar, terus organelnya duplikasi, jadi ada 2, jadi ada 4. Setelah itu masuk ke tahap S, yaitu tahap sintesis, yaitu di mana DNA-nya diduplikat. DNA sintesis itu DNA-nya diduplikat dari 1 paket menjadi 2 paket. Nah, setelah itu masuk ke tahap G2 atau tahap di mana penyelesaian antara proses G1 dan proses S. Jadi selesainya itu di fase G2. Setelah G2 barulah ke fase mitotik. Bisa berupa mitosis, bisa juga berupa meiosis yang kuning ini. Sementara yang birunya ini dinamakan fase interfase atau fase persiapan. Nah, ini berkaitan sama mitosis, tapi agar lebih terbayang kita lihat dulu video ya. Jadi kali ini pakai video aja. Oke, sebelumnya, jadi antara mitosis dan meiosis itu ada perbedaan, di mana kalau mitosis itu fungsinya untuk pembelahan di sel tubuh. Maksudnya apa sel tubuh? Jadi kayak sel kulit, sel hati, sel paru-paru, sel tulang, itu semuanya itu semuanya mitosis. Nah, sementara untuk meiosis itu untuk pembentukan gamet atau untuk pembentukan sel ovum dan pembentukan sel sperma. Sekarang kita bahas dulu yang mitosis, di mana akan menghasilkan sel yang identik dengan sel awal. Jadi kalau misalnya sel kulit yang membelah, nantinya juga akan jadi sel kulit lagi. Kayak gitu. Ini videonya bahasa Inggris, tapi nanti Ibu pause. Nanti Ibu jelaskan. Nah, katanya, apakah kamu pernah terluka? Kayak gini ya ceritanya, ini berdarah, terus tiba-tiba lukanya kan bisa sembuh. Pernah kebayang gak sih kira-kira lukanya itu sembuh tuh dari mana gitu, kok bisa tiba-tiba sembuh? Perasaan gak kita tambal, kan kalau ban sobek, ban bocor harus ditambal kan. Tapi kalau kulit terluka gak pernah ditambal kan. Jadi tiba-tiba lukanya menghilang gitu dalam jangka waktu beberapa hari.
Or let's say you're looking at your nails and you notice they're a lot longer since the Atau last time you cut them. kenapa kuku kita Or tiba-tiba let's bisa say you're looking in the memanjang? mirror and you Terus kenapa dari awalnya balita terus sampai sekarang kok kita bisa ya pertambahan tinggi badan? notice that you are a lot bigger than you were when you were 5 years old. What do all of these things have in common? Nah, antara yang tadi penyembuhan luka, terus kuku memanjang, dan pertumbuhan tinggi badan, kira-kira hal ini tuh didukung sama proses apa ya? Gitu. Jadi semua ini ternyata didukung atau ternyata peristiwa ini adalah salah satu contoh dari mitosis. One major thing they have in common is mitosis. Mitosis katanya. Mitosis is a type of cell division. Mitosis itu adalah merupakan suatu cara pembelahan sel. Jadi kan tadi pembelahan sel ada dua tuh. Ada mitosis, ada meiosis. Kali ini kita akan membahas mitosis. Done by most of your body cells, and it's really important for cells to divide. If they didn't divide... Nah, ini contohnya yang tadinya dari satu menjadi dua sel kan. Sel ini ceritanya ini inti selnya nih, ini inti selnya. Dia sudah bermitosis. You wouldn't grow. I mean, how do you grow if you can't make more cells, right? So one reason why you're bigger than you were when you were 5 is mitosis. Jadi salah satu alasan kenapa ukuran kalian itu lebih besar daripada ukuran tubuh kalian saat 5 tahun itu adalah karena sel tubuh kalian itu bermitosis. Mitosis also is great for repair of damage. Jadi pertama, tadi kan fungsi mitosis itu bisa untuk pertumbuhan, pertambahan tinggi, pelebaran pinggang, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa juga untuk repair atau untuk penyembuhan luka. Jadi, sel-sel yang di sini nih, yang di ujung-ujung sini, dia bermitosis untuk membelah, untuk menutup bagian sininya. Makanya kadang kalau misalnya habis luka, warna kulitnya suka jadi agak putih, lebih putih daripada kulit yang di sampingnya. Itu karena sel-sel kulitnya itu sel-sel kulit baru. If you have some kind of accident, like when we were talking about that cut on your arm or leg, well, you want to make sure it gets repaired well. So you have to make more cells to do that. More cells Mitosis to do that. is great for that. Now, it's really important to understand what it is not. Mitosis is not a process that makes sperm or egg cells because... Nah, mitosis ini bukan suatu proses untuk menghasilkan sel sperma ataupun sel telur. Jadi yang menghasilkan sel sperma dan sel telur itu adalah prosesnya meiosis. Tapi kalau mitosis itu di sel tubuh, bukan sel gamet. Kalau yang ini namanya sel gamet. That's something different called meiosis, which sounds like mitosis, unfortunately, but it's a different process. Mitosis is done to produce body cells. Mitosis itu bertujuan untuk memproduksi body cells atau sel tubuh. Mitosis makes identical cells. Sehingga hasil sel yang membelah itu akan identik dengan sel sebelumnya. Jadi misalnya si hijau ini nih membelah, hasilnya nanti bakal jadi warna hijau lagi. Jadi identik. That is the goal, identical cells. So if you're trying to make more skin cells to replace worn out or damaged skin cells, you don't want to start suddenly making stomach cells there. That would be ridiculous. You want to make sure you have identical cells replacing what was lost. Nah, gini. Jadi kalau misalnya skin cells atau sel kulit yang membelah, ya jadinya juga sel kulit. Tapi kalau misalnya sel perut yang membelah, ya jadinya juga sel perut gitu. Nggak kayak tadi yang digabung antara pink sama biru, antara sel kulit sama sel stomach atau sel perut. So mitosis makes identical cells. It's a really important thing. Now, it's also important to understand that your cells are not dividing all the time. Nah, hal yang penting bahwa sel kita itu nggak selamanya bermitosis gitu. Jadi kalau misalnya sel kita selama-lamanya bermitosis, kebayangkan mungkin kita akan setinggi apa gitu. Nah, sel yang pembelahan mitosisnya tidak terarah, pembelahan mitosisnya tidak terhenti, maksudnya nggak ada batasan, itu disebut sel kanker. If all they did was divide, it would just be rapid, crazy growth. Nah, ini. In fact, this is kind of what cancer is. Cancer is uncontrolled cell growth. Jadi, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali.
We have a clip on the cell cycle and what the cell is usually doing most of its daily life, which is actually a phase called interphase. Nah, yang tadi, jadi sebelum bermitosis, sel-sel itu melaksanakan fase persiapan dulu yang disebut interfase, di mana fase ini ada pertumbuhan, terus ada DNA replication atau yang sintesis, fase S, ini fase G1, ini fase S, dan ini fase G2. Jadi ketika sel-selnya sudah siap, di mana fase yang ke-1 dan kedua sudah selesai di fase ketiga ini, di cell function atau di G3 kalau yang tadi. It's growing and replicating its DNA and carrying out its daily cell functions. That's where cells spend most of their time in respect to the whole cell cycle. Ini ya sama yang tadi cell Mitosis cycle. is a very short amount of time in respect to the whole cell cycle. But mitosis is a critical process because this is where it is going to divide and make more cells. Before we get into the steps of division, it's really important to understand that your cells have something inside them, an organelle called the nucleus. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan pembahasan selnya, kita juga harus ingat bahwa sel itu punya bagian paling penting, di mana bagian ini sebagai pusat pengatur segala aktivitas sel, yaitu dinamakan nukleus. Di nukleus ini di dalamnya ada DNA. Nah, DNA-nya juga ketika pembelahan sel berarti harus rata dong antara sel satu dengan yang lainnya ketika selnya membelah. Jadi, And the nucleus holds ada your suatu DNA. proses. DNA is really important because it's your genetic information. Kenapa DNA penting? Karena di dalam DNA ada genetic information katanya. Jadi ada informasi genetik atau ada sifat-sifat, ada kode-kode gen yang menghasilkan sebuah sifat kayak gini. Kenapa rambut di alis tuh bisa panjang segini, tapi kalau misalnya di pipi cuma rambut-rambut halus doang. Terus kayak rambut di sekitar lengan tuh kok pendek-pendek sih, nggak pernah panjang. Nah, itu karena DNA. Perbedaan DNA dari dari sel-sel yang ada di sekitar alis sama sel-sel yang di sekitar lengan. Jadi ada perbedaan kode genetiknya. Jadi karena selnya harus membelah secara identik, jadi kode genetiknya pun harus sama dibelahnya secara identik. DNA-nya harus sama. And if you're going to make more cells, you need to have the same DNA in those new cells as you did in your original cells. Nah, jadi DNA-nya juga harus sama antara sel yang lama dan sel yang baru. You want it to be identical. Identical. No mistakes. Sama. Very important. The problem is you've got a lot of DNA. Nah, masalahnya adalah DNA kita itu panjang banget. Panjang banget. Bahkan kalau dibayangin itu kayak benang-benang kusut yang pebeliut. Makanya di sini digambarinnya kayak gini. And we've got to get that DNA into the new cells using mitosis. So there has to be a better way to organize Jadi pusing that sih selnya. DNA. Well, what DNA-nya actually terlalu banyak. happens is that DNA can be organized into these condensed units called chromosomes. Nah, jadi karena DNA-nya saking pebaliutnya, saking banyaknya, DNA-nya itu ketika sel mau membelah, jadi diorganize dulu dalam bentuk kromosom. Jadi kromosom itu adalah DNA juga, tapi bentuk DNA, bentuk padatan DNA ketika sel akan membelah. Chromosomes are made of DNA and protein. Nah, jadi ini tuh DNA, terus DNA-nya tuh digulung sama protein histone namanya. Jadilah kromosom. Jadi digulung-gulung gitu. Kalau misalnya bayangin benang yang digulung kan ada yang warna putihnya tuh. Yang warna putihnya itu protein histone-nya, si benangnya itu adalah DNA-nya. Gulungan benangnya itu disebut kromosom. You've probably heard before that humans have 46 chromosomes. Nah, manusia ini kita itu punya 46 kromosom. That means 46 chromosomes are found in most human body cell nuclei. Maksudnya apa? Jadi di setiap sel kita, inti selnya itu punya 46 kromosom. Jadi di tiap sel ya ada 46 kromosom. Jadi DNA-nya itu dililit dalam bentuk 46 kromosom. What are nuclei? Well, it's the plural of nucleus. You don't say nucleuses, you say nuclei. Well, in the nuclei, there are 46 chromosomes. Organizing DNA into condensed chromosomes makes it a lot easier to move over when you're making new cells. Nah, kenapa harus dibentuk kromosom sih? Agar ketika pembelahannya itu
membelahnya itu gampang gitu. Jadi kalau kebayangkan ketika kalau misalnya DNA-nya masih dalam bentuk acak-acak benang kusut kayak gitu kan, ketika selnya ngebelah, DNA-nya itu bisa jadi membelahnya itu tidak rata. Jadi agar sama rata, dibentuklah kromosom. So if you have 46 chromosomes in a human body cell, you have to duplicate those chromosomes in interphase before mitosis starts. Oke, ingat lagi ketika fase interfase, di mana fase persiapan kan. Di fase persiapan ini tuh ada fase G1, S, sama G2. Ingatnya yang S. S itu fase sintesis atau fase sintesis DNA atau fase duplikasi DNA. Jadi yang tadinya DNA-nya ada 1 jadi 2. That basically means you're duplicating your DNA, since chromosomes are made of DNA and protein. You have to do this before mitosis starts because if you're going to make an identical cell that has 46 chromosomes, Nah, please replicate DNA before boarding. Jadi, tolong replikasi dulu DNA-nya sebelum boardingnya itu sebelum melakukan pembelahan. Jadi karena itu sangat penting ya, DNA itu sangat penting. Jadi harus direplikasi dulu, harus diduplikasi dulu agar nanti tiap selnya memiliki DNA yang sama jumlahnya. just like the original, well, it makes sense you have to duplicate the genetic material before splitting. So if you look at our cell cycle video clip, we talk about interphase. That's a stage where most of the time cells are spending their time. They're actually duplicating their DNA during that time. So, Nah, tadi ready for ngejelasin the yang tadi tricky di part? interfase ada Because we tend to count chromosomes by the pembelahan number of DNA. centromeres present. When the 46 chromosomes duplicate, Nah, gini. Jadi, ini tuh kromosom kan, ini kromosom, ini kromosom. Ini juga kromosom. Yang di tengah nih yang bulat-bulat itu dinamakan sentromer. Sentromer. Nah, awalnya itu kromosom kita itu kayak gini nih, cuma satu lengan. Jadi lengannya itu namanya kromatid. Ini lengan kromosom. Awalnya kromosom kita itu cuma satu lengan, tapi karena di fase interfase DNA-nya bereplikasi sehingga yang satu lengan ini direplikasi atau diduplikasi menjadi satu lengan lainnya. Sehingga ini merupakan gambar kromosom juga, namun terdiri dari 2 kromatid. Karena satu kromatidnya, satu lengannya sudah diduplikasi menjadi satu lengannya lagi. Gitu. we still say there are 46 chromosomes, as the sister chromatids are still attached, and we're counting by centromeres. So, 46 chromosomes. Nah, awalnya nih kan ada 46 kromosom dan 46 kromatid. Itu awalnya keadaan sel normal, keadaan sel sebelum interfase. Tapi setelah selnya mengalami fase interfase, lebih tepatnya fase S, yaitu fase sintesis DNA. They replicate in interphase. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Tetap 46 kromosom, tapi kromatidnya menjadi 92 karena diduplikasi. Tiap kromosomnya jadi punya 2 kromatid. Tiap kromosomnya jadi punya 2 lengan. And you still have 46 chromosomes in this picture, but you went from 46 to 92 chromatids. We have a video explaining that in more depth and how that factors in for Tentang mitosis. video lainnya. Okay, so now we can get Nah, right into sekarang mitosis. kita ke tahapan mitosisnya. Jadi, setelah terbentuk kromosom, begitupun setelah mengalami fase-fase persiapan, yaitu yang interfase tadi, terbentuknya kromosom, terus diduplikasi si kromosomnya, barulah kita masuk ke tahap mitosisnya. PMAT. Singkatannya kalau di video ini katanya PMAT atau prometa anatelo. It's a little acronym that helps you remember. The P is for P-nya prophase. profase, The M is for M-nya metafase, metaphase. The A is for A-nya anafase, anaphase, and the T is dan T-nya for telofase. telophase. So remember PMAT, the stages in order. The very first step is prophase. Prophase because it's the beginning step, the nucleus is still there,
And it's going to go away later on, but this is a stage where it's actually still there. Nah, jadi di profase ini fase awal di mana ini nih yang merah-merah. Yang merah-merah ini merupakan sentromer. Sentromernya itu awalnya tuh ada satu. Awalnya tuh satu sentromer itu. Terus di profase sentromer ini yang tadinya satu dia membelah menjadi dua. Jadi dua kayak gini. Disebut sebagai sentriol. Sentriol ini nih kan kayak ada apa ya, kayak ada benang-benangnya gitu. Nah, ini tuh namanya benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini fungsinya nanti untuk kromosomnya menetap di situ gitu. Nanti ya kita lihat gambarnya. Terus ketika di profase masih ada inti sel, tapi lama-kelamaan inti sel ini akan melebur. The chromosomes are visible. In fact, we say they're condensing, which means they are thickening and visible. Nah, jadi di sini juga tahap condensing atau tahap pemadatan kromosom. The next stage is metaphase. M for metaphase, but I also like to remember M for middle. Jadi katanya metafase, ingatnya depannya M itu middle, jadi middle itu di tengah. Maksudnya apa? Ketika metafase itu kromosomnya akan berjajar di tengah-tengah sel. Because in this stage, the chromosomes line up in the middle of. Kayak gini, jadi kromosomnya berjajar di tengah-tengah sel, di mana ini tadi kan sentriol, terus ini benang spindle-nya. Jadi tiap kromosomnya itu diikat sama benang spindle. Kalau ini kan kromosomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau misalnya di manusia, karena manusia itu ada 46 kromosom, yang ngejajar di sini itu sebanyak 46 kromosom. Tapi ini contohnya aja, yaitu hanya 6 kromosom. Jadi berjajar kayak gini kromosomnya di tengah atau di bidang ekuator. The cell. The nucleus has been disassembled, it's no longer there, so we've got the chromosomes in the middle waiting there. Next, the A is for anaphase. Nah, sekarang tahap selanjutnya anafase. In anaphase, I like to think as the A for away. Nah, ingatnya itu anafase itu depannya A itu katanya away atau pergi. Away itu go away kan pergi. Jadi di anafase ini ketika si kromosomnya away atau kromosomnya itu berpisah. Kita lihat. The chromosomes move away. They are moving. Nah, jadi kromosomnya itu move away. Si kromatidnya. Jadi satu kromosom membelah. Yang ini jadi satu kromatid, yang ini juga jadi satu kromatid. Opposite sides of the cell, so they are moving towards the poles of the cell. Nah, jadi dia berpindah deh ke masing-masing kutub. Ditariknya sama benang spindle dan ini sentriol ini. Now, one thing to point out, these chromosomes, they're not moving by themselves. They actually have something called spindles. These spindles. Nah, jadi kromosomnya itu nggak gerak sendiri, tapi kromosomnya itu ditarik, didudut sama yang namanya spindle dan sentriol. Kalau spindle ini dia benang-benangnya, kalau sentriol itu ini organelnya untuk apa ya? Untuk nariknya. Are fibers that help move the chromosomes to the ends. Fibers. Kind of helps them move along. The last stage of mitosis, tahap terakhir, telophase. Yaitu telofase. In telophase, the chromosomes are actually at the complete opposite ends. Jadi ketika telofase itu ketika di mana kromosomnya sudah ada di dua kutub, dua sisi yang berbeda. Terus ketika telofase juga akan mulai terbentuk kembali inti selnya. Jadi ada dua inti sel kan, yang tadinya cuma satu inti sel. And new nuclei are forming on each side to make these two new cells. Nah, inti sel akan terbentuk di telofase. Ada dua karena nantinya kan akan menjadi dua sel. The nuclei are starting to surround the chromosomes on both sides. I like to think of the T for 2 because you can really see in this step that the end goal is going to be 2 cells. Nah, jumlah kromosomnya akan tetap sama. Yang tadinya 6, ini juga akan tetap jadi 6 kan, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau contoh di sel manusia yang awalnya kromosomnya jumlahnya 46, tetap aja akan jadi 46. In
And in the human body, they're each going to have 46 chromosomes. And again, remember, they are identical. Dan mereka pasti identik karena yang sebelah sini sama 6 kromosom, yang sebelah sini juga sama 6 kromosom. Memiliki sifat yang sangat sama. This is responsible for the final separation into two cells by splitting the Dan akhirnya, cytoplasm. ini deh, ada yang namanya sitokinesis atau sitoplasmanya membelah. Which completes after the PMAT mitosis stages. Nah, akhirnya So jadi why ada does 2 all this sel. matter? Without understanding cell division, we wouldn't understand how growth and repair happens. Jadi bagaimana proses pertumbuhan dan penyembuhan luka itu berlangsung ya dengan seperti ini, dengan bermitosis. Jadi sel-sel di tubuh kita bermitosis membelah selnya. Khususnya di luka ya, lebih jelas ketika ada luka kan awalnya bolong tuh, sobek, terus lama-lama nanti akan ada tumbuh sel-sel baru. Dan sangat jelas gitu sel-sel barunya warnanya biasanya lebih muda daripada sel-sel yang lama. Because they both require more cells to be made. Understanding mitosis is also very important for cancer research. Cancer itself is uncontrolled cell growth. So in other words, penelitian tentang mitosis ini tuh berkaitan sama penelitian tentang kanker, karena kanker itu kan merupakan sel yang bermitosis tapi bermitosisnya tidak terkendali gitu, tidak terkontrol. Jadi nggak ada stopnya, nggak ada power stopnya. Kayak gitu. Jadi itulah proses dari mitosis di mana ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau ini di gambarnya di interfase tadi yang persiapan, ini profase, tuh ini yang tadi si sentriol ini. Terus lanjut ke sini. Di sini ada metafase di mana kromosomnya berjejer di bidang ekuator. Terus ada fase anafase ketika kromosomnya away atau kromosomnya pergi ke kutub-kutub pembelahannya. Dan terakhir ada fase telofase di mana membran inti sel akan mulai terbentuk. Terus kromosomnya juga ketika beres pembelahannya itu akan menjadi DNA lagi gitu, akan jadi benang lagi, nggak akan dalam bentuk kromosom. Makanya di sini kan mulai tidak padat seperti kromosom ya. Terus ada yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Gitu. Ini gambar aslinya nih, ini kromosom. Ini benang spindle-nya. Ini benang spindle-nya. Lagi ya. Nah, ini gambar aslinya. Kalau ini di sel tumbuhan, di mana ini mah ketika profase, prometafase, jadi ini 1 sama 2 itu sama aja profase. Terus ini metafase, ini si kromosomnya ada di tengah. Yang ini anafase, kromosomnya sudah berpisah menjadi kromatid, jadi kromosomnya membelah jadi kromatid. Dan yang ini adalah telofase, di mana di sini ini kromosomnya, ini ada bidang pembelahannya yang akan menjadi pembatas antara sel satu dengan sel lainnya. Gitu deh. Nah, yang kurang mengertinya dicatat, nanti kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.